Ah, ini pencak silat. Coba, ini tarung ini perempuan. Coba, jangan diapain. Coba. Oke, dah. Bagus kan? Siapa pembinanya? Pak Tri, semangat ya Pak Tri, sukses buat Anda. Ditingkatkan terus pencak silat. Itu adalah budaya kita nasional Indonesia. Mau dari Aceh sampai Papua, bentuknya mirip-mirip ya semua. Kalau ini tarung, tarung itu bagaimana persiapkan diri kita menghadapi tantangan lawan kita di depan. Yang tidak kita duga-duga, dia menghandle tangan kita, membanting kita. Kalau itu pencak silat. Kalau taekwondo, lebih lagi kan, tidak boleh pakai tangan kan taekwondo, kaki semua. Nah kalau kita guru, mulut iya, mata iya, body iya, kaki iya. Nah, iya kan? Mengajar anak, bagaimana di dalam kelas kita bisa nyaman anak itu di dalam kelas. Menyukai kita. Jangan kita mau di dalam kelas. Bagaimana ke depan ini nanti dipaparkan oleh wakil kurikulum. Bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran kita ya Pak ya. Supaya lebih bagus lagi. Supaya karakter anak kita lagi minimal budaya antri, budaya membuang sampah, menghargai yang perempuan, menghargai yang laki-laki, menghargai sekolah ini sudah diberikan oleh negara untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nah itu semua sudah bagus, supaya lebih bagus lagi ya Pak Sudia sama Ibu Yanti ya. Nah berikutnya kalau boleh selain perkenalan tadi sudah memaparkan penguatan, kemudian hal ruang guru ini boleh Bu ya. Kurang lemari kah Ibu? Barang-barang di atas kalau boleh tidak ada. Kemudian di meja guru ini yang paling bagus itu ya meja yang Ibu apa ini yang gelasnya yang mangkok kuning. Jadi tidak ada apa-apa di atas meja. Nah, berarti sarana prasarana mana? Iya, cepat sembuh lah ya. Nah, meja kita ini bisa kita buat di bawahnya itu kayu. Kayu, jadi di situ ditata diatur. Minimal kalau nanti tidak ada lagi lemari kan, ini lemari kurang, lemari harus berdasarkan guru. Nah, tidak ada di atasnya gitu. Paling kayu seberan pun mungkin bisa dibuat. Jadi di bawahnya itulah buku-buku. Kalau mau pakai taplak meja silakan, nggak pakai taplak meja kasih plastik-plastik oke, kalau saya aman aja. Penting bersih kita lihat sebatasnya. Mau kasih bunga boleh nggak ya Bu? Tapi karya ya, karya anak. Jangan dibeli dari luar. Tetap karya anak. Kalau ini mungkin karya anak ya Bu ya? Karya anak. Karya anak bagus kalau karya anak. Kita tingkatkan itu. Kenapa selalu karya anak? Supaya selalu kita menghargai. Kadang-kadang kita guru merasa sudah sarjana, sudah hebat, semua ada, mobil ada, semua. Lupa karya anak itu harus kita puji. Atau siapa? Kadang di hati gitu, jangan. Kenapa? Mungkin kalau anak-anak muda gurunya masih merasa aku, jangan. Kalau boleh kita lihat seberapalah kita hidup ini ya. Toh juga nggak kita bawa apa-apa nanti ke 1 meter kali 2 meter. Nah untuk itu kita kalau boleh di sekolah ini rendah hati semua. Patuh sama pimpinan kita, ibu kepala sekolah dan timnya. Karena Bapak Ibu, tahun lalu sudah amat baik kepala sekolah kita. SKP-nya juga semua. Karena kepala sekolah dari 9 sekolah, 5 amat baik. Saya pun deg-degan melihat penilaian kinerja saya. Apa ya nilai saya? Aku nggak bisa saya buka. Ternyata yang menanya itu duluan kan ibu kepala sekolah kepada saya. Iya Bu, ya nggak bisa ya. Padahal saat itu saya mau melihat takut-takut memencet apalah nilai saya. Ternyata kita sendiri pun ada juga takutnya. Apalah nilai kita. Lalu saya bukan diri saya duluan. Oh udah Bu, ini Bu, klik ini. Oh iya Bu, makasih Bu. Iya. Tapi saya nggak sampaikan bagaimana hati saya kan. Saya buka pelan-pelan, saya klik. Aduh, syukurlah, alhamdulillah ya kita bilang. Amat baik juga.
Nah, saking bangganya saya datang hari ini sudah saya berikan STPJM untuk Ibu Kepsek yang 5 Kepsek yang amat baik, karena harus ditandatangani dibuktikan oleh bukti dukung dari sekolah tersebut amat baik dan tanda tangan pendamping satuan pendidikan. Tinggal tanda tangan nanti Bu ya, kalau nggak sempat saya titip ada tanda tangannya Bu. Saya percayakan kepada Ibu Kepala Sekolah karena untuk 5 orang. Kalau ada di luar 5 orang, apa itu tanda tangan saya diambil. Kemudian Bapak Ibu, setelah nilai kami amat baik, maka Januari kami turun ke setiap sekolah. Ingin melihat apakah visi, misi sekolah kita ini tentang pembelajarannya ke depannya akan lebih baik atau stagnasi. Untuk menyemangati kita datang. Ternyata disambut saya harus menyampaikan perkenalan dan menyampaikan beberapa hal. Bapak Ibu bosan mendengar penyampaian Bu Epi? Mudah-mudahan enggak ya. Nah, bisa memberikan spirit. Jadi kuat dia dalam mengajar, dalam menghadapi anak-anak yang agak nakal, yang susah diatur. Satu kunci yang bisa saya bagi kepada Bapak Ibu untuk menghadapi anak itu, kalau dia marah, pura-pura aja kita agak pusing kepala. Kalau nanti kepala, pasti dia akan muncul rasa iba empati. Kalau kita ibu-ibu yang kita perlu tekankan dekat kepada anak laki-laki, kuncinya di dalam kelas itu supaya tertib pasti anak laki-laki. Tapi kita tetap jaga jarak bahwa kita itu sayang bukan sayang kepada yang lain, tapi sebagai anak kita bilang. Nah itu dia. Kalau anak perempuan boleh juga. Tapi ibu sakit kepala. Nah kita tepukan kuat itu. Sudah tidak pikir kok saya digitukan ibu ini ya, berarti butuh pertolongan. Maaf ya Bu. Nah akhirnya ada jalinan komunikasi. Sekali, 2 kali. Pasti ada puncaknya, dia akan marah anak laki-laki itu kepada kita. Ibu ini gini. Sudah saya terima itu semua. Sampai dia bilang, kenapa ibu setiap mengajar di kelas selalu mengatakan judul pelajaran. Ibu selalu menyampaikan tujuan pembelajaran. Ibu selalu menyampaikan strategi pembelajaran ibu. Ibu selalu menyampaikan apa materi bagiannya. Baru model pembelajaran. Baru nanti penilaian. Kenapa ibu sampaikan itu kepada kami? Wah, itu anak laki-laki yang jeli. Udah ada marah dia, kayaknya bosan dia, selalu saya menyampaikan begitu. Dalam 10 menit pertama wajib itu. Baru saya sampaikan dengan baik, ya nak gini. Ketika kamu sukses nanti dimanapun, ikutilah jalur seperti ibu ini. Sampaikan judul, sampaikan tujuan pembelajaran, sampaikan strategi pembelajaran. Bahkan kalau boleh atas sasaran, apa target, baru bagaimana metodenya, baru bagaimana asesmen materi akan diambil. Jadi anak itu siap. Karena kita memaparkan yang tinggal bagaimana kita mengadopsi nanti penilaian untuk anak itu mau kita bagi kelompok A, B, C, D, dari harus diambil uji coba 1 pertanyaan. Dapat nilainya bagi-bagi langsung buat kelompok berdasarkan hasil saat itu. Kalau kita guru penggerak mungkin saya udah yakin udah mahir di situ. Jadi bisa kita pilih anak itu. 1 bulan berikut ganti lagi Bu, buat lagi 1 metode lagi yang lain. Buat begitu. Jadi dengan begitu anak-anak itu senang, anak-anak itu menguasai. Ketika dia masuk perguruan tinggi udah tahu, harus ada begini perkenalan, harus ini tujuan, sasaran. Nanti saya dinilai. Saya dinilai, saya nanti pasti refleksi akhirnya. Berarti saya nanti suatu saat akan lebih baik lagi. Nah, jangan takut Bapak Ibu kalau dilakukan supervisi pembelajaran oleh tim dari Ibu pimpinan, kepala sekolah dan timnya. Bahkan kalau perlu, Bu saya bisa hari ini. Paling mantap itu Bapak Ibu. Jadi sekolah kita ini semakin bagus kita kembangkan nanti. Pun kalau kita mau tiba-tiba capek dari kelas, nggak sanggup berdiri, boleh kita duduk mengajar. WA kan dulu piket, saya nggak bisa berdiri ngajar, nggak sehat. Mesti ada pemberitahuan sama piket. Baru Bapak Ibu duduk.
tujuan pembelajaran semua sama seluruh siswa kita itu. Target-targetnya. Pasti kan nggak tercapai, foto sedikit, ada bukti video bahwa kita saat itu kurang fit. Itu menyalahi, tidak menyalahi, dibolehkan. Tapi betul-betul tidak fit atau kurang enak badan. Nah, nggak mungkin kita jadi robot terus. Sekali-sekali perlu di kelas buat tertawa sama siswa kayak itu tadi. Sekali-sekali Bapak Ibu boleh mengajar anak keluar kan. Tapi pastikan aman ya. Daerah aman dia di situ. Dia akan bosan terus di kelas. Kadang saya juga begitu, anak-anak itu saya bawa ke pustaka. Bu, ke pustaka ibu gak usah ikut ya katanya. Setuju gak kawan-kawannya? Setuju, ibu gak boleh ikut ke pustaka. Oke, bagus, terima kasih. Jadi ambil poinnya yang ini ya. Kita berapa kesepakatan dulu? 30 menit Bu. Berarti ke 25 menit kalian sudah selesai berjalan dari pustaka ke kelas ya. Siap Bu. Oke, ketua kelas.